Ibu Bapak pengurus yayasan, yang terhormat Ketua DKM dan seluruh Ibu Bapak pengurus di DKM, Ibu Bapak jamaah sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kebetulan bertepatan dengan hari Maulid, sehingga sesuai koordinasi dengan Pak Ustadz Yusrino Hadi, pada sesi malam ini kita memilih tema khusus yang terkait dengan tema Rasulullah SAW dalam tantangan globalisasi ini. Nah, ini merupakan malam yang cukup bersejarah bagi kita karena bisa dibilang ini adalah perdana kita melakukan kajian rutin yang sudah berjalan sekitar belasan tahun kalau kita sedang bercerita dengan Pak Sutrisno Hadi. Dan pada malam ini kita memasuki era baru dengan model online seperti ini. Dan mungkin secara jumlah tidak sebanyak kalau kita offline. Namun demikian pada sesi ini kita bisa berinteraksi dengan saudara-saudara kita dari berbagai penjuru. Sepertinya hadir di acara kita ini dari Forum Komunikasi Jamaah yang berada di bawah bimbingan Pak Sutrisno Hadi. Ini ada di berbagai belahan dunia, dan juga ada dari mungkin orang tua wali murid Al-Azhar yang juga kita undang di sini. Ini menambah keluasan silaturahim kita. Baik Ibu Bapak, jemaah sekalian yang berbahagia, mengawali kebersamaan ini kita mohon ada sambutan dari Ketua Yayasan Taqwa Bakti untuk memberikan arahan program ini, dan sebagai rasa syukur juga kita bisa dipertemukan kembali. Yang terhormat Bapak Hasan Rahmani, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Ustadz Sutrisno Hadi yang sudah berkenan merespon permohonan Yayasan Taqwa Bakti untuk melanjutkan kajian yang telah terputus sekian lama. Mudah-mudahan bisa hubungan silaturahmi yang selama ini terganggu karena corona, mudah-mudahan bisa kita sambung kembali mulai malam ini. Insya Allah nanti setiap Kamis malam jam 7:30 pengajian rutin dengan Pak Sutrisno kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa kembali tersambung yang selama ini sudah terjadi sebelum corona. Insya Allah semua Bapak Ibu yang berbahagia bisa mencatat ID untuk komunikasi atau pengajian ini adalah 6811 989026 dengan passwordnya 520838. Itu bisa dimanfaatkan karena ini juga dipakai media Zoom ini untuk segala kepentingan lain, termasuk pengajian habis subuh setiap jam 6 kita rutin ngaji tadarus pakai Zoom ini. Selain itu juga kita pakai untuk ngajar di beberapa universitas. Mudah-mudahan mendapat berkah bagi kita semua dengan bantuan teknologi ini. Kemudian kami juga sangat menghargai atas partisipasi Bapak Ibu yang telah memberi masukan. Selama ini kita belum mengacarakan selama ini karena kita masih menunggu masukan dari Bapak Ibu apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Karena sebelum masa ini juga pernah kita coba, jamaahnya tidak begitu banyak karena alasan ya media online-nya ini. Mudah-mudahan ini sekarang dengan banyak bantuan, mudah-mudahan Bapak Ibu juga akan terbantu. Saya sendiri dapat bantuan dari pemerintah 50 giga, itu juga mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu semua. Tidak ada lain yang kami
sampaikan pada malam ini adalah satu penghargaan kepada seluruh Bapak Ibu yang berkenan ikut menghadiri pengajian dengan Pak Ustadz Sutrisno ini. Semoga kita bisa mendapatkan berkah atas pengajian ini selamanya, insya Allah. Kemudian kepada Pak Sutrisno dengan segala hormat kami mohon maaf atas segala sesuatu yang selama ini tidak terkomunikasi. Mudah-mudahan kita bisa sambung kembali mulai malam ini dan seterusnya. Kepada semua yang telah berkontribusi terlaksananya pengajian ini, kita sampaikan penghargaan. Semoga Allah membalas segala kontribusinya yang berlipat ganda, insyaAllah. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hasan Rahmani selaku Ketua Yayasan Taqwa Bakti yang memberikan arahan terhadap program ini. Insya Allah akan berlanjut tiap Kamis malam, insya Allah. Baik, selanjutnya memasuki sesi yang kita tunggu-tunggu, mengobati keruntuhan kita dengan Pak Sutrisno Hadi untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Kita sambut, silakan Bapak Sutrisno Hadi, kami persilakan. Dengar suaranya. Bapak Sutrisno Hadi. Pak Trisno, monitor. Mohon maaf. Baik, Ibu Bapak mohon berkenan menunggu sesaat karena tadi sudah tersambung dan sudah share screen sebenarnya, Pak Ustadz. Sudah masuk tadi. Iya. Udah ada. Tapi udah ada. Baik. Sudah masuk kembali Pak Sutrisno Hadi. Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, rasulina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hasan Rahmani, Yayasan Taqwa Bakti, yang terhormat DKM Masjid At-Taqwa, Bapak Ibu hadirin dan keluarga besar Masjid At-Taqwa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini saya ingin menyampaikan rasa syukur yang amat besar dan apresiasi yang sangat tinggi kepada pertama kepada pengurus Yayasan Taqwa Bakti dan kepada pengurus DKM Masjid Taqwa Bakti yang pada malam hari ini memfasilitasi silaturahmi kita pada malam hari ini. Saya menyampaikan doa semoga seluruh pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid At-Taqwa dan seluruh keluarga besar Masjid At-Taqwa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari bala, musibah, bencana, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak seperti biasanya, kajian kita selalu dalam dua kajian. Yang pertama, tafsir Al-Quran, dan kedua membahas kitab Sahih Bukhari.
malam ini berbetulan dengan tanggal 12 Rabiul Awal yang malam ini sudah masuk ke tanggal 13 Rabiul Awal, saya sengaja menyajikan satu kajian yang sederhana tentang Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai perspektif. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita tentu saja kajian ini bersumber dari sumber yang sangat valid, yakni Al-Quranul Karim. Jadi seluruh informasi yang disampaikan didasarkan pada sumber yang sangat jelas, yang diyakini kebenarannya, seperti disebutkan pada awal surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabul la raiba fih." Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan barang sedikit pun di dalamnya. Diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehadiran Rasulullah 15 abad yang silam dapat kita misal seperti cahaya, seperti sinar yang terbit, ya, menyinari alam semesta, menjadi pencerah bagi seluruh alam semesta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melihat yang pertama bagaimana perspektif linguistik semantik. Linguistik adalah aspek kebahasaan, semantik adalah ilmu tentang asal kata. Jadi kata maulid itu berasal dari kata apa, kemudian turunannya seperti apa. Secara bahasa, kata maulid berasal dari kata walada, kata kerja walada yang artinya melahirkan. Dari kata walada ini muncul kata benda isim yang disebut maulid. Secara istilah, maulid artinya hari di mana Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, lebih kurang 15 abad yang silam. Kata maulid itu punya turunan. Turunannya dalam bahasa Arab disebut maulud. Kalau orang menyebut maulud, maka artinya bayi yang dilahirkan. Dari kata maulud muncul kata milad atau hari ulang tahun kelahiran seseorang. Dan milad keberapa nih misalnya begitu. Itu dari kata walada, yalidu, maulid, kemudian menjadi maulud, dan kemudian muncul milad. Dari kata walada jadi kita mendengar waladi, inilah anakku katanya. Juga dari kata waladi ini kita kemudian mengenal walid. Walid adalah orang tua laki-laki. Iya, ayah itu dalam bahasa Arab disebut walid. Bahkan ibu disebut dalam bahasa Arab walidah. Kata nabi itu terambil dari kata an-naba. Kata an-naba artinya nabi itu adalah orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan wahyu untuk membawa berita yang datang dari Allah. Jadi berita-berita keilahian itu disebut nabi. Jadi Maulidun Nabi adalah hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk membawa berita keilahian. Nabi selain juga membawa berita juga menjadi objek yang diberitakan. Misalnya seperti Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Kata Rasul itu berasal dari kata arsala yursilu rasul. Artinya mengutus. Rasul itu artinya utusan. Dalam Al-Quran kata Rasul itu punya dua makna. Yang makna yang pertama, Rasul bisa berarti malaikat. Jadi Allah mengutus malaikat untuk menemui nabinya. Seperti pernah Allah mengutus 10 orang malaikat berbentuk manusia menemui Nabi Ibrahim alaihissalam di Baitul Maqdis. Tapi Rasul dalam makna yang umum adalah manusia, pembawa risalah ilahiyah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah
wahyu kepada umatnya, seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sampai di sini setiap rasul itu sudah pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul, katanya. Misalnya Nabi Khidir, beliau adalah nabi, tapi tidak merangkap sebagai rasul. Sementara Nabi Muhammad, ya rasul sekaligus juga nabi. Ini bisa hilang ya. Dalam Quran, kata rasul itu yang bermakna malaikat pada surat Hud ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Sungguh, katanya, ya, kami telah mengutus rasul-rasul berupa malaikat kepada Nabi Ibrahim bil busyra, untuk membawa kabar berita gembira. Qalu, para rasul yang adalah malaikat itu mengatakan salama, katanya. Selamatan buat kamu, katanya, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, qala salamun. Selamat juga atas kamu semua. Fama labitha an ja'a bi ijlin hanif, maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Nah, sampai di sini rasul dalam ayat ini berarti malaikat yang diutus oleh Allah berbentuk manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepada Rasul Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa beliau akan mendapatkan seorang keturunan namanya Ishak. Ada rasul yang bersifat umum, itulah manusia. Dalam surat An-Nisa ayat 164 Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum alaik. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepada kamu ya Muhammad, min qablu, sebelumnya. Tidak ada rasul yang namanya terkenal disebutkan dalam Quran. Wa rusulan lam naqsushum alaik. Tapi ada juga rasul yang tidak kami kisahkan kepada mereka kepada kamu. Ada rasul yang tidak disebut namanya dalam Quran. Ada rasul yang namanya secara eksplisit kita baca di Quran. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah katanya telah berkalam langsung dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi ayat ini ingin memberikan ketegasan secara sederhana, rasul itu adalah manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Profesor Wahbah Az-Zuhaili, beliau yang kitab tafsirnya kita jadikan rujukan setiap malam Jumat di Masjid At-Taqwa kita, itu mengatakan ada 124.000 nabi yang pernah dipilih oleh Allah mendapatkan wahyu. Dari 124.000 nabi itu Allah pilih 313 orang menjadi rasul, membawa risalah ilahiyah. Dari 313 rasul itu hanya 25 rasul yang namanya dicantumkan dalam kitab suci Al-Quran. Kita bersyukur cuma 25 rasul. Kalau 313 mungkin kita tidak hafal ya. Gitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, dari 25 rasul yang namanya dicantumkan dalam kitab suci Al-Quran itu, Allah pilih 5 rasul yang diunggulkan oleh Allah. Beliau itu disebut ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari 5 rasul yang disebutkan ulul azmi ini, rasul-rasul yang punya tingkat kesabaran di atas rata-rata rasul biasa, itu dipilih yang terunggul. Yang terunggul beliau adalah Ashraful Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 25 rasul itu kalau kemudian kita buka Quran, ada Nabi Adam. Kita sudah tahu siapa Nabi Adam, orang pertama yang diciptakan oleh Allah, kemudian diturunkan dari surga. Setelah Nabi Adam, ada Nabi Idris. Idris alaihissalatu wassalam, yang juga rasul. Disebut Idris karena banyak dars, banyak belajarnya. Jadi Nabi Idris adalah Nabi yang siang malam kerja belajar ngajar aja. Dan Nabi Idris adalah Nabi yang kemudian diangkat ke langit masih hidup. Ya,
Setelah Nabi Idris ada Nabi Nuh, gitu ya. Ada Nabi Nuh kira-kira 5.000 tahun yang silam. Kemudian ada Nabi Hud di Yaman, gitu ya. Nabi Soleh di Timur Tengah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang berasal dari Ur, dari Irak Selatan, kemudian bersama Nabi Lut. Nabi Lut adalah kemenakan atau keponakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bersama Nabi Ibrahim hijrah dari Ur ke Baitul Maqdis. Dan di Baitul Maqdis Nabi Ibrahim menjadi rasul di sana. Sementara Nabi Lut kemudian berdakwah di Sadum wa Amurah, Sodom and Gomorrah. Nabi Ibrahim kemudian dikaruniai oleh Allah anak yang pertama Nabi Ismail alaihissalam dari istri beliau Siti Hajar. Tidak lama kemudian setelah Nabi Ismail lahir, Allah memberitakan akan kabar gembira yang seperti tadi disampaikan dalam rasul yang berbentuk malaikat, Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Juga disebut dalam bahasa Ibrani, Yakub disebut dengan Israel. Jadi anak cucu Nabi Yakub disebut Bani Israel. Dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, sampai Nabi Isa, itu semua Bani Israel. Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, kalau Bapak pergi ke Yordan, Bapak akan ketemu kubur Nabi Shu'aib. Kemudian ada Nabi Ayub, ada Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Harun. Nah, ini berbeda dengan Nabi sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Harun ada di Mesir. Gitu ya. Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis, Nabi Daud juga di Yerusalem, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Jadi dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa seluruhnya disebut Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah Bani Ismail, anak cucu keturunan Nabi Ismail. Jadi kalau ditarik garis, antara Bani Ismail dengan Bani Israel, kedua dinasti ini punya ujung yang sama, Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengkaji dari sudut makna bahasa, kita akan mencoba melihat dari perspektif teologis. Theos itu Tuhan, logos ilmu, jadi ilmu tentang ketuhanan. Para ilmuwan ahli teologi ini kemudian mengatakan sudah disepakati oleh para ahli kalam, ilmu teologi, bahwa rasul itu manusia. Allah dalam Quran mengatakan, ya ma'syarul jinni wal ins, hai kelompok jin dan manusia, katanya. Alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Yang dimaksud kalangan murid itu manusia. Jadi rasul itu telah disepakati manusia. Tidak ada rasul yang berasal dari jin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yakussuna alaikum ayati. Para rasul yang kami utus itu katanya menceritakan kepada kamu ayat-ayat saya, ayat-ayatku, kata Allah. Wa yundzirunakum, mengingatkan kamu, liqa yaumikum hadza, pertemuan hari ini, hari kiamat. Qalu syahidna, mereka menjawab kami katanya bersaksi ala anfusina, atas diri kami, wa gharathumul hayatud dunya. Sayangnya banyak manusia yang kemudian tertipu oleh kesenangan dunia. Wa syahidu ala anfusim annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keluarga besar At-Taqwa yang kami muliakan, sampai di sini kita sepakati menurut ilmu kalam atau teologi, rasul itu manusia. Dari 124.000 nabi, semuanya adalah manusia, 313 rasul adalah manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ciri khas yang melekat pada rasul dalam telaah teologi, rasul itu maksum, artinya terpelihara. Terpelihara dari perbuatan yang tercela secara lahiriah. Jadi rasul itu tidak mungkin berzina, tidak mungkin mabuk, tidak mungkin dusta, dan lain-lain. Juga secara batiniah, secara batin, beliau rasul itu tidak pernah syirik, tidak pernah dengki, tidak pernah iri, tidak pernah hasud, dan lain-lain. Kenapa? Karena setiap rasul itu dicontoh oleh umatnya. Karenanya tidak mungkin rasul itu punya sifat yang tercela. Yang sampai di sini kita yakini rasul itu maksum, terpelihara dari dosa, baik yang dulu maupun yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kalau kaitan antara Allah dengan Rasul dan umatnya, kira-kira gambarnya seperti ini. Allah telah menciptakan manusia dan jin. Allah juga telah memilih di antara manusia ada Rasul. Nah, di antara Rasul yang Allah pilih itu ada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW adalah Rasul yang utama dari 313 Rasul itu yang memimpin seluruh manusia dan jin. Jadi berbeda dengan Nabi Isa misalnya. Nabi Isa hanya diutus untuk Bani Israel. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Tapi Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh manusia dan jin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana buktinya kalau Rasul itu diutus untuk jin dan manusia? Ada 3 ayat di Quran yang bisa kita jadikan panduan bahwa Rasul itu berasal dari Bani Adam atau manusia, diutus untuk kalangan jin maupun manusia. Dalam surah Al-Ahqaf 29-30, surat Al-Jin ayat pertama kedua, dan surat Al-Hajj ayat ke-75. Allah berfirman pada ayat ke-75 surah Al-Hajj, Allahu yastafi minal malaikati rusulan. Allah telah memilih utusannya. Minal malaikah, dari malaikat, rusulan wa minan nas, dan dari manusia. Artinya ada rasul yang diutus oleh Allah berbentuk malaikat untuk menemui rasul dan nabinya. Ada rasul yang umumnya adalah berbentuk manusia, yang kita saksikan yang 313 itu. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat yang melekat pada Rasul itu disepakati oleh para ilmuwan ahli teologi ada 5. Yang pertama amanah dan maksum, kita jadikan satu aja. Yang kedua sidik, jujur. Yang ketiga berakal cerdas. Kalau Bapak sering mendengar Nabi Muhammad disebut An-Nabiyul Ummi, Ummi itu berarti ibu. Jadi An-Nabiyul Ummi, Nabi yang kondisinya seperti baru dilahirkan dari kandungan ibundanya. Masih bersih, masih jujur, masih lurus, dan sampai wafatnya. Jadi Nabi yang Ummi bukan Nabi yang bodoh, katanya. Nah, Nabi yang Ummi layak wa layak tuh, tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Khusus untuk Nabi Muhammad misalnya, beliau adalah Nabi yang ummi, sengaja Allah ciptakan Nabi Muhammad ummi, tidak pandai baca, tidak pandai tulis, dengan maksud untuk menjaga originalitas Quran. Sehingga dengan begitu orang tidak bisa menuduh bahwa Quran itu bikinan Nabi Muhammad, karangan Nabi Muhammad. Dan yang keempat, sifat para Nabi dan Rasul itu tabligh, menyampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari 4 sifat itu, Allah kemudian mengatakan dalam surah Ali Imran, Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Bapak dan Ibu coba diresapi dengan baik. Nabi Muhammad itu diikuti oleh seluruh orang. Karenanya nggak mungkin Nabi Muhammad itu bohong, nggak mungkin Nabi Muhammad itu tidak cerdas, tidak mungkin Nabi Muhammad itu tidak tabligh, tidak mungkin Nabi Muhammad itu tidak sidik, tidak amanah. Kalau kamu ketemu mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ayat ini kemudian kita sederhanakan, ada mafhum mukhalafah, pengertian balik dari ayat ini. Apa pengertian baliknya? Tidak mungkin Rasul itu dusta, tidak mungkin Rasul itu tidak amanah, tidak mungkin Rasul itu tidak sidik, tidak mungkin Rasul itu tidak tabligh. Karenanya keempat sifat yang melekat pada Rasul itu mestinya melekat dengan pasti karena beliau-beliau itu diikuti oleh umatnya. Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut lagi. Ada sifat yang mubah, yang boleh ada pada Rasulnya, pada setiap Rasul.
sebagai manusia biasa, para rasul itu dibolehkan menikmati perkara-perkara yang halal. Seperti boleh menyantap makanan, menikmati minuman, bergaul sebagai suami istri dalam keadaan halal. Nah, tentu saja ada beda menyantap makanannya Rasul dengan kita misalnya. Kalau Rasul itu makannya nggak sampai kenyang berhenti. Kalau beliau minumnya itu nggak terdengar suaranya. Gitu. Nabi Muhammad itu kalau mau minum ketika dipegang airnya masih panas, beliau tidak jadi minum. Ditunggu sampai kira-kira bisa diminum. Jadi ada beda. Gitu. Meskipun punya kesamaan tapi beda. Meski demikian, mereka tidak mungkin lupa dalam urusan wahyu yang harus disampaikan pada umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perspektif legalistik. Kalau tadi kita bicarakan tentang seperti apa para ilmuwan, ahli ilmu kalam atau teolog itu menceritakan Rasul dan Nabi, sekarang kita melihat dari aspek hukumnya. Pada masa Rasulullah, beliau tidak secara eksplisit menyuruh sahabat untuk menyelenggarakan maulid. Jadi kalau kita cari, nggak kita jumpai ada hadis yang secara jelas menyuruh umat untuk menyelenggarakan maulid. Meski demikian, dalam praktek sejarah ternyata banyak umat Islam di belahan bumi Timur Tengah, seperti di Maroko, Tunisia, di Mesir, juga di belahan bumi Barat, seperti di Spanyol, di Cordova, banyak mengalami kekalahan dalam perang salib. Ketika terjadi perang salib, banyak umat Islam di belahan negara, di belahan bumi itu mengalami kekalahan. Nah, kekalahan akibat perang salib ini membuat seorang tokoh di Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian menggagas menyelenggarakan satu haflah, satu festival yang dihadiri oleh banyak orang, menghadirkan para ilmuwan untuk menjelaskan seperti apa sifat Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk membangun kembali kecintaan kepada Rasul. Nah, ternyata Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menumbuhkan kecintaan umat kepada Rasulullah yang pada masa itu sudah mulai memudar. Nah, sejak itulah dikenal Haflatul Maulid. Ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat pergi ke Mesir misalnya, di Mesir itu bulan Rabiul Awal seperti sekarang ramai sekali, sangat ramai. Di mana-mana orang menyelenggarakan perkumpulan sebelum COVID ya, menyelenggarakan Maulid Nabi, bahkan secara nasional dihadiri oleh Syekhul Azhar, kemudian disaksikan oleh Presiden Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah selesai mereka makan-makan bersama rakyat dan lain-lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangannya terjadi ijtihad hukum yang berkembang. Kalangan skripturalis, ya mereka yang memahami nas atau teks itu secara huruf per huruf. Gitu ya. Ya, karena mereka melihat bahwa nggak ada hadisnya untuk menyelenggarakan maulid, kalangan pertama ini mengatakan menyelenggarakan maulid bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru yang nggak ada dalilnya. Kalangan legalistik klasik seperti Imam Syafi'i mengatakan meski bid'ah tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik karena dimaksudkan untuk mendukung syariat, membangun kecintaan pada Rasul supaya orang mau menjalankan syariat. Para ahli fikih modern seperti Syekh Izzuddin bin Abdussalam itu mengatakan bahwa memang bid'ah, tapi bid'ah yang mandubah, bid'ah yang dianjurkan untuk diselenggarakan. Bahkan yang ilmuwan-ilmuwan hukum Islam kontemporer, karena melihat kondisi umat sekarang sudah begitu melenceng jauh, mereka ada yang mengatakan menyelenggarakan bid'ah wajibah. Sesuatu bid'ah yang wajib diselenggarakan supaya orang kembali mengikuti petunjuk Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk konteks Indonesia, untuk kalangan kita di Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa hukum menyelenggarakan maulid mubah. 2 hari yang lalu Sekjen
Muhammadiyah mengatakan meskipun mubah, kalau bisa jangan berkerumun. Jadi apa yang dilakukan oleh Masjid At-Taqwa pada malam hari ini dengan melakukan kajian virtual adalah sudah on the right track. Para ilmuwan, para ulama, para pengurus Nahdlatul Ulama menganjurkan agar dilakukan sebagai bagian dari syiar Islam. Jadi dianjurkan bikin maulid supaya orang syiar Islam itu kelihatan. Dan orang mau mengamalkan ajaran Islam. Tujuannya adalah agar orang mau kembali mengikuti ittiba'us sunnah, sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu, keluarga besar At-Taqwa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada perspektif sosiologis yang barangkali bisa kita kita angkat. Tanggal 12 Rabiul Awal sudah disepakati, gitu ya. Jatuhnya hari Senin, lahirnya Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW di tengah masyarakat itu Allah membuktikan kebenaran firman-Nya. Apa kata Allah? Wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah meninggikan untukmu penyebutan namamu. Dalam surat Al-Insyirah ayat 4. Dari ayat ini kita bisa mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling banyak disebut namanya dibandingkan nabi lain. Rasul yang paling banyak disebut namanya dibandingkan rasul lain. Ada beda ketika Allah menyapa Nabi Daud dalam surat Shad ayat 26, Allah menyebut ya Daud, katanya. Namanya langsung. Dalam surat Hud ayat 76, Allah menyapa Nabi Ibrahim ya Ibrahim, katanya. Tetapi ketika Allah menyapa Nabi besar Muhammad SAW, Allah menyapa dengan sebutan yang berbeda. Ya ayuhan nabi, hai nabiku, kata Allah. Dalam surah Al-Maidah Allah mengatakan ya ayuhar rasul, katanya. Jadi sampai di sini kita bisa melihat ada perlakuan yang berbeda ketika Allah menyapa Nabi Muhammad dengan ketika Allah menyapa nabi lain. Allah menyapa Nabi Muhammad dengan sapaan yang begitu terhormat, Nabi dan Rasul, kedudukan yang dipanggil. Sedangkan untuk Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Allah menyapa dengan sebutan namanya langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kehadiran Nabi Muhammad dideklarasikan oleh Allah pada surah At-Taubah 128, Allah menyebut dengan kata, laqad ja'akum rasulun. Kalau pakai tajwid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul. Tidak disebut, laqad ja'akum Muhammadun. Enggak. Tapi Allah sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, artinya manusia. Yang punya 3 ciri. Yang pertama, azizun alaih. Berat terasa oleh beliau penderitaan yang dialami oleh umatnya. Jadi Nabi itu orang yang sangat peduli kepada umat. Katanya. Harisun alaikum, katanya, orang yang sangat kepingin agar umatnya ini semua beriman dan selamat. Katanya. Dan yang terakhir, bil mu'minin ra'ufur rahim. Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat belas kasih dan penyayang kepada orang yang beriman. Jadi ketika Allah mendeklarasikan Nabi Muhammad, Allah mencantumkan tidak namanya tetapi jabatannya sekaligus karakter yang melekat pada beliau. Bapak Ibu, keluarga besar At-Taqwa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari ayat itu kita coba bedah, 3 karakter utama itu Nabi orang yang peduli pada umatnya. Sampai begitu besarnya kepedulian Nabi menjelang wafatnya ketika ruhnya sudah sampai di dada, Nabi yang Nabi ucapkan ummati, ummati, umatku, umatku katanya. Begitu peduli beliau. Kalau sampai di sini, salah satu bentuk apresiasi kita kepada kepedulian Rasulullah yaitu dengan menyelenggarakan maulid malam ini. Yang kedua, harisun alaikum, sangat menginginkan semua orang beriman. Semua orang selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Jadi obsesinya sangat kuat bagaimana setiap orang beriman dan selamat katanya. Dan yang ketiga, Nabi sangat belas kasih kepada semua orang beriman. Jadi tidak seperti dibayangkan orang, Nabi Muhammad bukan orang yang kejam, bukan orang yang haus darah.
Tapi Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat penyayang dan penuh kasih sayang kepada sesama umatnya. Rasulullah SAW adalah manusia seperti halnya yang lain. Ya, artinya punya sifat-sifat kerasulan sekaligus juga punya sifat kemanusiaan. Kenapa? Dimaksudkan untuk memudahkan dalam menyampaikan dakwah dari Allah kepada umatnya. Maksudnya begini, kalau Rasul itu malaikat, kita nggak bisa ngikutin, gitu. nggak bisa mengikutinya. Tapi karena Rasul itu manusia, kita bisa mengikuti karena beliau punya kesamaan dengan kita. Beliau juga seperti kita, makan, minum, tidur, berkeluarga, kadang juga sekali-sekali ke pasar dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana unggulnya Nabi Muhammad dibandingkan yang lain? Penyebutan nama Rasulullah dilakukan di mana-mana, di masjid, setiap azan, setiap sholat. Sholat itu baru sah kalau nyebut nama Allah juga nyebut nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika orang hendak menikah, jadi nama Nabi juga disebut. Ini bentuk cara Allah bersalawat kepada Rasulnya, memuliakan Rasulnya. Ada data tahun 90, ternyata dari sekian banyak penduduk di dunia, 70 juta orang di dunia bernama Muhammad. Mungkin kalau tahun 90 70 juta, tahun 2020 setelah 30 tahun kemudian bisa 120 juta mungkin ya. Tahun 2006 nama Muhammad itu menempati urutan ke-22 dalam daftar nama anak laki-laki di Inggris. Badan Statistik di Inggris itu menyebutkan 4.255 anak laki-laki Inggris bernama Muhammad. Baru disusul dengan nama George, 3.386. Ya, sumbernya dari Daily Telegraph, Kamis 21 Desember 2006. Setelah nama Muhammad baru nama Oscar, Lukas, Nuh, dan lain-lain. Apa artinya? Nama Nabi Muhammad bukan saja disebut dalam sholat secara formal, tapi juga nama orang disebut dengan penyebutan nama Rasulullah. Bapak Ibu, keluarga besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap Quran terhadap sikap pejoratif non-muslim. Ya. Saya ingin menjelaskan tentang kasus yang belakangan muncul, sebetulnya pengulangan kasus yang lama. Apa yang terjadi di Prancis belakangan, sebetulnya pengulangan yang terjadi di Swedia dan Norwegia, ya, itu kalau kita menyikapinya secara Qur'ani, kita kembalikan kepada Quran. Ya. Allah mengatakan, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Menyakiti Allah artinya menyembah selain Allah, menganggap bahwa Allah punya saingan, punya sekutu, itu menyakiti Allah dalam perspektif ayat ini. Wa rasuluhu dan Rasulnya, ya, seperti apa yang kita saksikan di media sosial di Perancis, ya. Sampai saya pernah 3 kali ke Paris sana, ada masjid di Paris Selatan yang sampai sekarang masih ditutup karena dilarang oleh penguasa Perancis akibat dari kejadian kemarin itu. Orang yang menyakiti Allah dan Rasul, la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknatnya, katanya, mengutuknya di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum adzaba muhina, dan Allah menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ayat ini kita jadikan panduan, sikap yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan memanggil duta besar Prancis, menyatakan bahwa kecaman itu datang dari pemerintah dan rakyat Indonesia atas perlakuan yang tidak baik kepada umat Islam di Prancis, itu sudah dianggap cukup wajar. Bagi kita kaum muslimin, menurut saya, mohon maaf dengan segala hormat, kita mendoakan agar keberadaan umat Islam di banyak negara di luar negeri, di Eropa sana, bisa tetap selamat dan bisa terpelihara keberlangsungan ibadah beliau mereka itu.
Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang dimaksud yu'dzunallah wa rasulah itu dengan caci maki, mencacatkannya maupun mencacatkan agama. Kalau sekarang istilahnya menodai atau menodai agama. Penduduk musyrikin Mekah yang memperlakukan Rasulullah secara pejoratif, ya apa yang dilakukan orang-orang Mekah kepada Nabi pada waktu Nabi di Mekah lebih lagi dibandingkan yang sekarang. Mereka dulu dari mulai yang sangat halus membujuk Nabi, merayu Nabi agar mau berhenti dakwah dengan menawarkan harta yang banyak, mau menikahkan Nabi dengan wanita tercantik se-Mekah, sampai mau membunuh. Gitu. Itu disikapi Nabi dengan sikap elegan, ya, dengan cara yang tetap sesuai dengan petunjuk Quran. Gitu. Jadi kalau ribut-ribut yang kita sekarang sedang hadapi di masyarakat kita terhadap apa yang terjadi di Eropa sana, kita kembalikan kepada contoh teladan Rasul. Kita tidak pada posisi emosional yang kemudian lepas kendali, tetapi memohon pada Allah agar orang-orang yang bersikap tidak baik kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang menyakiti Allah dan Rasul adalah menyifati Allah dengan sifat yang tidak layak, seperti Allah punya anak, Allah punya sekutu, dan mendustakan Rasulullah seperti yang kita saksikan sekarang, itu juga termasuk perbuatan yang menyakiti Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat perspektif lain dari Maulid Nabi. Nabi kita mau lihat dari segi kecerdasan beliau. Ada anggapan bahwa Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang tidak cerdas karena penyebutan dalam Quran sebagai An-Nabiyul Ummiyu. Padahal makna sesungguhnya dari kata nabi yang ummi adalah nabi yang keadaannya seperti baru dilahirkan oleh ummi beliau. Bersih, suci, jujur, lurus, benar. Kita tahu Nabi Muhammad punya sifat-sifat seperti itu. Ya, para rasul punya sifat seperti itu. Jadi nabi yang ummi tidak berarti nabi yang bodoh. Nabi Muhammad SAW justru paling cerdas. Ada seorang ilmuwan dari Timur Tengah, Qadiyat namanya. Nabi Muhammad ada orang yang paling cerdas dibandingkan rasul yang lain. Kalau Nabi Idris naik ke langit ketemu Allah sampai sekarang tidak balik lagi. Nabi Isa naik ke langit sampai sekarang tidak turun lagi. Tapi Nabi besar Muhammad SAW naik ke langit ketemu Allah, dialog dengan Allah dan kembali menceritakan pengalamannya ketemu Allah. Jadi orang yang paling cerdas, bahkan orang Barat menyebut the smartest man in the world, adalah Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa dikatakan begitu? Karena beliau adalah orang yang paling tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kecerdasan Rasulullah disebut oleh Qadiyat, seorang hakim di Timur Tengah yang kemudian menuliskan apresiasi beliau kepada kecerdasan Rasul dalam kitab Subulul Huda wal Irsyad. Rasulullah, kata Qadiyat, memiliki visi yang jauh dan pandangan yang tajam dengan intelektualitas dan kecerdasan yang tinggi. Misalnya, ketika Bapak dan Ibu tahu, Nabi Muhammad pernah sebelum hijrah ke Madinah, hijrah lebih dulu ke Taif. Sampai di Taif, Nabi bukan disambut, tapi disambit. Sampai kepala beliau berdarah-darah, badan, tangan, dan kakinya berdarah-darah. Nah, Nabi kemudian bersandar di kaki bukit di Taif. Nah, ketika itulah Malaikat Jibril menawarkan, ya Muhammad, ud'ullah ta'ala. Berdoalah kepada Allah Ta'ala, katanya. Agar Allah mengizinkan aku mengangkat bukit ini untuk kami timpakan kepada penduduk Taif yang durhaka ini. Nabi Muhammad kemudian mengangkat tangan beliau, kemudian membaca doa. Doanya di luar dugaan Malaikat Jibril. Kata Nabi Muhammad, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa umatku yang telah melempari aku tadi, katanya. Mereka melakukan itu karena mereka nggak ngerti. Gimana kecerdasan Rasul di sini? Nabi memang tidak mengharapkan banyak dari mereka, tapi Nabi mengharapkan anak cucu mereka yang
menyakiti Rasul itu diharapkan ke depan akan menjadi orang beriman. Kalau Nabi Muhammad mengizinkan Jibril mengangkat bukit di Gunung Taif itu ditimpakan kepada penduduk Taif, maka habislah mereka. Jadi potensi untuk orang bisa masuk Islam menjadi tertutup. Di sini kelihatan visi jauh dari Rasulullah, kecerdasan yang di atas rata-rata Rasul biasa. Yang kedua, Nabi Muhammad punya dugaan yang kuat, penglihatan batin yang akurat terhadap sesuatu akibat bagi kemaslahatan diri maupun umat. Memiliki siasat yang bagus. Misalnya kalau kita baca Quran surat Ali Imran, Rasulullah sebelum perang Uhud beliau sudah mengatur siasat, mengatur strategi. Siapa berbuat apa, kelompok di mana melakukan apa. Dan ternyata siasat yang Nabi lakukan dalam banyak contoh, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Hunain, itu berhasil. Ini menunjukkan kecerdasan Rasul dibandingkan Rasul biasanya. Dan Nabi punya kelebihan dibandingkan yang biasanya, Nabi pandai memerangi hawa nafsu. Itu sebabnya bisa dimengerti kenapa Rasulullah puasa Senin, Kamis, 13, 14, 15. Itu dalam rangka mengendalikan hawa nafsu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi cerdas secara emosional, cerdas secara intelektual. Nabi Muhammad kalau kita perhatikan, beliau selalu mengikuti jalan-jalan keutamaan. Jadi kalau disuruh milih sah dan afdal, Nabi pilih yang afdal. Gitu. Selalu menjauh perkara-perkara yang tercela, yang nggak pantas, yang tidak layak. Tingkatan yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya, kata Qadiyat. Nah, keunggulan Rasulullah dalam menyiasati kaum musyrikin Mekah yang beringas dan memimpin mereka ke arah kebenaran menunjukkan kecerdasan beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah terkenal seorang yang sabar dalam menyikapi perlakuan orang musyrikin Mekah. Nabi ketika masih hidup dimaki, dicaci, dikata-katain gitu kalau dalam bahasa kampung. Itu Nabi menyikapi dengan sikap yang elegan, tidak marah, tidak tersinggung, tapi menyikapi dengan sikap yang bagus. Sehingga justru orang yang selama ini menyakiti Rasulullah menjadi malu dan tertunduk mengakui kebenaran keagungan Rasulullah. Misalnya dalam hadis yang banyak diceritakan oleh para mubaligh, ketika Nabi pergi ke suatu tempat, ketemu dengan seorang musyrik, tiba-tiba si orang itu meludahi muka Rasulullah. Nabi mengusapnya, kemudian hari kedua Nabi lewat situ, ternyata orang itu tidak ada. Hari ketiga Nabi lewat lagi, ternyata nggak ada. Waktu ditanya kenapa orang itu nggak ada lagi yang meludahi aku, sakit ya Rasul, katanya. Bapak Ibu muliakan Allah, Rasulullah sangat sabar dalam hal ini. Mereka tidak sungkan meninggalkan tanah kelahirannya, seperti Mus'ab bin Umair. Ada seorang pemuda, ayahnya kaya raya di Mekah, karena dia beriman kepada Allah, dia memilih meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya yang masih musyrik, dan mengikuti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari sini tampak keunggulan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah, sehingga orang bisa tunduk dan mau mengikuti Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari fakta-fakta itu disimpulkan bahwa Rasulullah menurut Qadiyat adalah manusia paling cerdas. Beliau menyebutkan orang yang paling cerdas, azka annas, fil ard. Orang Barat menyebutnya the smartest man. Rasulullah adalah insan paling mulia akhlaknya. Dibandingkan misalnya Nabi Nuh ketika menghadapi umat yang durhaka, Nabi Nuh berdoa, ya Allah, binasakanlah mereka termasuk hartanya, gitu, semuanya. Gitu. Tapi Nabi Muhammad justru enggak, gitu, tidak meminta kepada Allah agar umat yang durhaka dibinasakan. Nabi Muhammad mendoakan agar mereka dapat hidayah, dapat petunjuk. Salah satu yang kemudian dapat petunjuk adalah pemimpin Mekah Abu Sufyan, yang kemudian pada waktu selesai perang Uhud masuk Islam. Sampai di sini kita bisa mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi yang paling cerdas dibandingkan yang lain.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sebabnya Rasulullah kemudian diapresiasi Allah dalam Quran dengan sebutan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ayat ini sangat masyhur, hampir setiap Jumat kita dengar atau setiap pengajian Maulid kita dengar, karena inilah ciri dari apresiasi atau penghargaan Allah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allah tidak pernah memuji Nabi lain seperti Allah memuji Nabi Muhammad dalam surat Al-Qalam ini. Kesimpulan akhlak beliau adalah seperti yang dikatakan Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah ketika ditanya, seperti apa akhlak Rasul? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itulah seluruh isi Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita mau tahu seperti apa Quran, kita bisa lihat bagaimana prakteknya dalam keseharian oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti apa akhlak Rasulullah? Kita lihat sekarang. Di antara akhlak Rasul yang begitu banyak, salah satunya adalah Rasul adalah seorang yang pemaaf. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, khudil afwa. Jadilah engkau pemaaf, katanya. Wa'mur bil uruf, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, katanya. Yang terkenal baik. Wa'arid anil jahilin, dan jangan pedulikan orang-orang yang tidak berpengetahuan atau orang-orang yang bodoh. Bukti Nabi Muhammad pemaaf banyak, misalnya ketika Nabi sekali waktu ketika beliau tinggal di Madinah, gitu ya, Nabi punya tetangga seorang wanita, Zainab namanya. Zainab ini sejak Nabi pindah, dia orang Yahudi, nggak suka dengan Rasulullah. Dia kepingin bagaimana Rasul yang makin hari makin banyak pengikutnya itu bisa binasa. Dia nggak tahu jalan gimana caranya, ternyata kemudian dia ketemu jalannya. Dia datang kepada keluarga Rasul dan bertanya, apa sih kesenangan Nabi Muhammad kalau makan? Gitu. Kata keluarga Nabi Muhammad kalau makan senang makan daging kambing, katanya. Ditanya, daging kambing yang bagian mana yang Nabi suka makan? Kata keluarga Nabi, pahanya. Dia kemudian membeli seekor kambing, dimasaklah kambing itu, kemudian Nabi diundang makan malam. Nabi Muhammad orangnya sangat menghargai tetangga. Diundang makan, Nabi datang. Ternyata daging kambing yang sudah dimasak itu dilumuri oleh dia, pas pahanya, 4 pahanya itu dilumuri dengan racun. Dan begitu Nabi datang dengan beberapa orang sahabat, Nabi dipersilakan untuk mengambil daging kambing itu. Dan benar, yang mula-mula Nabi ambil adalah pahanya. Nah, ketika Nabi hendak mencubit pahanya kambing itu atau mau mengambil pahanya, tiba-tiba ada malaikat datang kemudian mengatakan, la ta'kul hadzal lahm ya Muhammad. Jangan kau makan daging ini ya Muhammad. Daging ini sudah diracuni oleh Zainab. Nabi tidak jadi memakan daging itu dan mendekati Zainab dengan menasihati. Zainab, katanya, kenapa kamu lakukan amal macam ini? Bukankah perbuatanmu ini membahayakan nyawa manusia? Zainab kebetulan pintar bersilat lidah. Kemudian dia bilang sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, katanya, in kunta malikan fa'akalta. Kalau engkau seorang raja, pasti engkau sudah makan daging itu, katanya. Wa in kunta rasulan, kalau engkau seorang rasul, pasti engkau tidak akan memakannya. Dan ternyata kamu memang betul-betul rasul. Nabi tidak marah, Nabi maafkan, Nabi biarkan si Zainab itu, dan ternyata sikap Nabi yang tidak marah menimbulkan dampak yang luar biasa. Zainab kemudian menyatakan diri masuk Islam. Contoh lain, sifat pemaaf Rasulullah. Nabi seperti halnya manusia biasa, sekali tempo perlu uang. Tidak ada uang cash yang bisa Nabi miliki untuk keperluan beliau. Pilihannya pinjam uang sama tetangga. Tetangga beliau Yahudi. Gitu. Nabi datang ke si tetangga Yahudi bawa duro, bawa baju besi. Gitu.
sebagai borah atau jaminannya. Nabi sampaikan maksudnya Nabi pinjam uang dengan jaminan ini baju besi. Apa yang terjadi ketika belum tiba masanya atau belum sampai jatuh temponya, Nabi sedang berkumpul dengan Umar bin Khattab, dengan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba si Yahudi itu dari kejauhan teriak dia, "Ya Muhammad, aina dainuk?" Muhammad, mana utangmu? Katanya. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kayak apa malunya Rasulullah dipermalukan oleh orang Yahudi di muka orang banyak. Nabi tidak marah. Nabi bilang, bukankah belum tiba masanya sesuai dengan perjanjian kita, belum tiba batas waktunya sesuai dengan kesepakatan kita. Si Yahudi itu bilang, anta kadzab, engkau pendusta ya Muhammad. Yang marah bukan Nabi. Di sebelah kanan Nabi ada Umar bin Khattab. Dia mau bangun mencabut pedangnya. Nabi tahan pundaknya, Nabi pegang bahunya. Dahu ya Umar, biarkan Umar katanya. Itu hanya dia menagih meskipun dia melakukan dengan cara yang tidak baik. Katanya. Sikap Nabi tidak marah dan melarang Umar bin Khattab melakukan kekerasan kepada si Yahudi itu justru membuat si Yahudi itu maju ke depan Rasulullah dan kemudian menyatakan masuk Islam. Apa yang saya ingin sampaikan, Nabi seorang pemaaf. Gitu. Jadi tidak seperti dibayangkan orang, bukan pendendam, bukan orang yang bengis, bukan orang yang menakutkan, tapi orang yang sangat pemaaf kepada sesama, bahkan kepada orang bukan Islam sekalipun. Bapak Ibu, keluarga besar Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu pengantar kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Ada Pak Suminarto. Assalamualaikum. Salam, monggo Pak. Assalamualaikum Pak Sum. Salam wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Izin Pak Ustadz, sekiranya boleh kita mulai diskusinya. Ada pertanyaan di chatroom, Mbak. Izin saya bacakan. Pertanyaan dari Pak Ilyas Toha. Pertanyaannya sebagai berikut. Siapa yang pertama kali memperingati Maulid Nabi dan kapan pertama kali diperingatinya, Pak Ustadz? Secara persis itu tidak dijumpai dalam banyak literatur, tapi yang memelopori penyelenggaraan Haflatul Maulid itu Salahuddin Al-Ayyubi, ya, di Mesir 400 tahun yang lalu. Ya, kita kira-kira beliau kemudian tanggal persisnya saya tidak punya datanya, tapi Salahuddin Al-Ayyubi adalah penggagas pertama penyelenggaraan peringatan Maulid yang kemudian diikuti oleh banyak negara sampai sekarang. Ketika Haflatul Maulid yang diselenggarakan Salahuddin Al-Ayyubi itulah beliau mengundang para ilmuwan seperti Imam Barzanji yang banyak kita baca dalam sejarah kenabian, ada Imam Syaraf Al-Anam, ada dan yang lain-lain. Sejak itu sampai sekarang berkembang terus. Itu Pak Budi, Pak Ilyas Toha. Baik, Pak Ilyas Toha, sudah terjawab ya pertanyaan Bapak? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, Pak Ustadz, izin saya bacakan. Pertanyaan dari Pak Asep Awaludin. Iya, Pak. Bolehkah kita mendoakan dengan doa yang jelek? Ya, izin Bapak, terdengar suara saya? Pak Ustadz? Baik. Baik. Pak Ustadz? Bisa terdengar suara? Pak Bud agak kurang kedengeran tuh, agak hilang suara Bapak. Oh, mohon bisa diulang, Pak. Baik, saya ulang nih, Pak. Pertanyaan dari Pak Asep Awaludin. Bolehkah kita mendoakan dengan doa yang jelek kepada orang yang menghina agama Islam atau Nabi? Begitu pertanyaannya, Pak Ustadz. Ya. Islam
kalau kita mengacu pada Maulid Nabi, mengedepankan akhlak. Kalau ada orang yang menghina Islam, sebaiknya kita kemudian mendoakan agar dia dapat petunjuk Allah, dapat hidayah Allah, dapat hidayah, dapat sesuatu yang lebih baik dari Allah. Ya. Terus bagaimana menyikapi orang seperti itu? Kita serahkan pada Allah agar Allah nanti akan mengambil alih untuk melakukan tindakan kepada orang itu. Jadi sikap yang bagus, Allahumma hdihi ila siratikal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah dia jalan yang lurus. Contohnya misalnya kepada Abu Sufyan, kepada Abu Jahal, makan Abu Lahab, Nabi Muhammad mendoakan agar semoga dapat hidayah. Itu Pak Bu. Ini ada. Oke, baik. Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sementara ini Ya. di chatroom baru ada 2 pertanyaan. Selanjutnya kita masih punya waktu sekitar 14 menit sampai ke pukul 21. Sekiranya Ya, dari jamaah ada yang mau bertanya langsung. Mohon maaf Pak Abdul Salam untuk di-mute. Silakan Pak Dani, tadi sepertinya ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Pak Dani Gandana masih di-mute Pak, mohon maaf Pak. Suaranya belum keluar Pak Dani. Pak Dani? Ya, udah. Nah ya, silakan diulang Pak pertanyaannya, tadi belum keluar suaranya. Silakan Pak Dani. Gini Pak, menurut tadi surat Al-An'am 130 berbunyi kan, wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang padamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri dan bla 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 bla. Yang masuk dari golongan kamu sendiri adalah golongan manusia, bukan golongan jin Pak. Karena di sini, nah oke. Kalau ini bukan dari golongan jin, berarti dari golongan manusia. Nah, bagaimana jin itu mengikuti perintah-perintahnya Allah itu apa? Referensinya apakah ke Rasul atau dia punya gimana? Saya enggak. Baik, terima kasih Pak Dani. Ya. Dalam tafsir surat Al-Jin, Nabi Muhammad SAW pernah di Mekah itu sholat subuh. Beliau di waktu sholat subuh, beliau membaca Quran di Wadi Nakhl namanya, di lembah kurma. Nah, ketika Nabi membaca Quran di lembah kurma itu, tiba-tiba langit yang biasanya terbuka, tiba-tiba mahjub. Ada sekat yang menutupi. Sehingga jin, syaitan, iblis yang biasanya bisa mundar-mandir dari dunia ke langit, dari bumi ke langit itu tertutup peluangnya untuk bisa naik ke atas. Mereka mencari tahu kenapa gitu. Kok nggak bisa naik lagi seperti biasanya? Lalu sebahagian jin itu kemudian mencari sebab, ternyata diketahuilah ada Nabi Muhammad sedang membaca Quran. Mereka turun ke tempat Nabi Muhammad dan mereka mendengarkan Quran yang dibaca Nabi Muhammad. Nah, setelah selesai Nabi sholat subuh berjamaah, terus Nabi didatangi oleh jin itu. Dalam surah Al-Jin ayat pertama kedua dikatakan, Inna sana Qur'anan ajaba. Ya Muhammad, kami sudah mendengar Quran yang Anda baca dengan sangat menakjubkan, katanya. Kami kagum dengan bacaan Quranmu itu. Dalam lanjutan dialog itu, jin yang datang dalam jumlah lumayan, itu kemudian meminta Nabi supaya mengislamkan, mengajarkan Nabi kepada jin itu Islam. Diterangkan oleh Rasulullah seperti apa Islam, dan mereka masuk Islam. Nah, jin yang masuk Islam ketika itu kemudian mengajarkan Islam kepada sesama jin. Gitu. Jadi rasulnya tetap Nabi Muhammad. Ya. Nah, adapun jin yang kemudian masuk Islam dan menyampaikan dakwah kepada sesama jin, itu seperti kalau sekarang mubalik, ulama, gitu. Bukan rasul.
Rasul tetap manusia. Itu Pak Dhani. Terima kasih Pak. Baik, terima Mohon kasih Mangga. Pak Ustadz atas jawabannya. Suaranya di-mute dulu Pak Ya. Abdul Salam, mohon maaf. Assalamualaikum, udah dengar Pak? Kedengeran? Jadi terdengar Bapak, silakan. Oh, udah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tris ini saya dengar-dengar dan saya hanukan juga profesinya sama mirip-mirip saya Pak Tris. Sebagai pengajar, dosen. Nah, tadi Bapak menjelaskan masalah kepemimpinan, di mana yang tabligh tadi komunikasi menyangkut penampilan dan perilaku ya Pak ya. Sementara saya juga sebagai pengajar dan dosen di dalam kampus itu kadang-kadang banyak orang yang penampilannya itu tidak diharapkan ya oleh peraturan-peraturan kampus itu, seperti jenggotnya panjang, kumisnya itu ada peraturannya di situ, dia diharapkan berpakaian penampilan rapi, dan itu kan takutnya mahasiswa ikut-ikutan. Nah, saya tanyakan yang jenggot, terus jenggotnya panjang, ada godeknya, ada segala macam, atau kumisnya panjang, nggak rapi lah Pak. Kalau di service excellence kan harus rapi, walaupun ada kumis potong rapi, jenggot potong rapi. Nah itu di Indonesia kan banyak Pak ngetren begitu, apalagi mahasiswa itu Pak ya. Itu wajib apa? Itu yang saya lihat penampilan Nabi Muhammad itu gimana sih dengan dari segi penampilan jenggot, maupun kumis maupun jambang, rambutnya panjang itu. Apakah itu yang harus ditiru? Apakah itu hanya budaya Timur Tengah atau budaya Indonesia waktu ditiru ke sana? Gitu Pak Tris. Terima kasih Pak Tris. Baik Pak, terima kasih Pak Salam. Profesor Abu Zahra itu seorang ilmuwan dari Al-Azhar University, kemudian bikin buku, bagus bukunya, kalau Bapak ya. Silakan lanjut. Kita punya kewajiban ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul. Kita mengikuti Rasul ketika Nabi Muhammad atau Muhammad ibnu Abdillah menjadi Rasul pada usia 40 tahun sampai umur 63 tahun. Jadi kita diminta mengikuti Rasul ketika umur beliau 40 tahun sampai 63 tahun. Nah sebelum umur 40 tahun, Nabi Muhammad sudah sejak masih remaja, masih muda, sudah berjenggot, berkumis gitu. Ya, sudah kalau bahasa kampung bewokan gitu, sudah jembrosan gitu. Nah, itu sebabnya para ilmuwan usul fikih mengatakan yang wajib diikuti adalah sebatas syariat wahyu gitu. Adapun mengikuti Nabi dalam bentuk tampilan fisik itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib gitu. Jadi kalau Pak Salam nggak pakai jenggot nggak dosa Pak gitu. Jadi jenggot malah kalau kita lihat misalnya hadis berikutnya, Nabi menyuruh para sahabat pakai jenggot itu supaya dikasih warna gitu, dikasih warna hitam, dikasih semir katanya. Terutama ketika para tentara, para mujahidin itu perang katanya. Kalau jenggotnya kelihatan putih, nanti musuh bilang, katanya tentaranya tua-tua gitu. Makanya yang pakai jenggot disuruh pakai hitam-hitam, dikasih warna hitam gitu. Jadi tidak harus, tidak wajib. Itu sekedar sunnah. Para ilmuwan seperti ada di Indonesia misalnya Majelis Ulama mengatakan itu karena cinta pada Rasul gitu saja, tidak wajib gitu. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sekiranya masih ada cukup waktu untuk pertanyaan satu lagi Pak di chatroom Pak, izin saya bacakan. Monggo silakan. Baik, pertanyaannya seperti ini Pak Ustadz.
saudara kita yang memperingati Maulid Nabi secara khusus dengan membacakan berjanji dan memakai wewangian dan dianggap bid'ah oleh saudara kita yang lain. Lalu bagaimana cara memperingati hari lahir Nabi agar tidak mengingkari sunnah? Nah, syukron Pak Ustadz dari Pak Sultan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Orang mewujudkan, mengekspresikan cintanya itu bisa macam-macam ya. Yang pertama dengan ingin tahu kayak apa sih Rasulullah, maka mereka mendengarkan Barzanji. Barzanji itu kalau ditelaah isinya, terjemahnya, isinya sangat bagus tentang biografi Rasulullah SAW yang kata Buya Hamka tahun 70-an, itu kalau ada orang bisa menerjemahkan Barzanji dengan baik, saya akan angkat topi, katanya gitu. Saya akan hormati dia. Kenapa? Karena tidak setiap orang bisa mengerti struktur sastra dari tulisan Imam Barzanji. Nah, dengan mendengarkan Barzanji, orang bisa timbul respek, rasa cinta kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah perangannya sejak lahir sampai dewasa, sampai jadi Rasul, sampai wafat. Gitu ya. Kemudian menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian yang diolesi ke tangan itu memang ada sunnahnya. Ada dalam Sahih Bukhari dikatakan Rasulullah seringkali suka meletakkan wangi-wangian di tangan sahabatnya. Dan Nabi ketika ditanya apa hobi Anda di dunia, salah satu hobiku kata Rasulullah at-tib, wangi-wangian. Jadi Nabi paling senang wangi-wangian. Jadi dari sudut ini mengekspresikan cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan menyelenggarakan maulid, dengan mendengarkan Barzanji adalah sesuatu yang baik saja. Gitu. Sementara yang mengatakan bid'ah karena dia menganggap ini mengada-ada. Tadi Pak, yang mengatakan bid'ah karena ini dianggap Nabi nggak suruh gitu. Ya. Nabi nggak pernah memerintahkan. Lalu bagaimana yang baik memperingati maulid? Menurut saya, memperingati maulid seperti yang diselenggarakan At-Taqwa ini sudah arahnya sudah cukup bagus dengan mengetahui kayak apa Rasulullah, seperti apa pribadi Rasulullah, kayak apa akhlak Rasulullah, kemudian kita bisa meniru teladani beliau. Dengan cara ini kita jadi punya wawasan sebaiknya hidup ini diisi dengan mencontoh Rasulullah. Gitu. Ini lebih barangkali dengan ngaji-ngaji gini lebih hemat, lebih aman, lebih bisa mengikuti sunnah Rasul. Pahalanya juga bisa tikal-tikal Pak Budi. Baik, insya Allah Pak Ustaz. Monggo, Baik. masih ada? Baik, masih ada 2 menit menjelang pukul 9 Pak Ustadz. Sekiranya untuk pertanyaan di kesempatan kali ini kita cukupkan Pak Ustadz. Berkenan Pak Ustadz untuk memberikan closing statementnya barangkali Pak, lalu kemudian Bapak tutup dengan doa yang seperti biasa di offline kita lakukan. Silakan Pak Ustadz. Nggak kedengeran Pak? Baik, Pak Ustadz. Putus-putus Pak. Oh, putus-putus. Mohon maaf Pak Ustadz. Bisa diulang Pak. Nih, mungkin sinyal di tempat saya kurang bagus, agak tinggi, posisinya jadi kurang Nih, baik Pak Ustadz, waktunya tinggal 2 menit lagi sampai di pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Rasanya kalau yang ada di Indonesia Tengah dan Timur sudah cukup malam di sana Pak Ustadz, sehingga sementara ini kita cukupkan dulu untuk sesi di malam ini. Silakan Pak Ustadz memberikan closing atau penegasan materi kita di pembahasan malam ini, dan seperti biasa kita lakukan di offline, Bapak mengakhiri dengan doa penutupnya. Kami silakan Pak Ustadz. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memperingati Maulid Rasulullah seperti yang kita selenggarakan sekarang adalah menggali dan mencoba mempraktekkan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan di era informasi seperti sekarang. Misalnya keteladanan Rasul, pemaafnya Rasul, akhlaknya Rasul, ibadahnya Rasul, perilaku Rasulullah,
barangkali itu yang lebih pas untuk kita bisa praktekkan di era seperti sekarang. Sikap-sikap yang menunjukkan kekerasan barangkali perlu mulai kita saring lebih lanjut untuk kita arahkan menjadi sesuatu yang non kekerasan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya terima kasih diucapkan kepada seluruh peserta kajian virtual Maulid Nabi pada malam hari ini. Saya tahu persis mungkin tidak banyak yang bisa mengambil manfaat atau banyak kekurangan dari kajian kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan kita akan bisa lebih perbaiki lagi. Dan seperti sudah disepakati, pada kajian-kajian yang akan datang, kita akan mengisi dengan tafsir Quran dan hadis Rasulullah SAW. Untuk menutup ini, mari kita baca doa dengan mohon pada Allah, seluruh keluarga besar At-Taqwa diberikan oleh Allah proteksi, perlindungan, dijauhkan dari bala, musibah, bencana, penyakit, dan diberikan keselamatan lahir batin. Amin. Saya biasanya kalau doa baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim. Amin. Wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin. Amin. Wa bihaqqi ummil Qur'an. Amin. Alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Amin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Amin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan amalan wa i'tiqadan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Limpahkanlah kepada kami kemampuan untuk bisa meneladani apa yang pernah dicontohkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan, amal, dan setiap yang beliau contohkan kepada kami. Allahumma barik lana fima ataitana wa yassir lana umurana wahdina subul salam. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah seluruh keluarga besar At-Taqwa, dan lindungilah kami min afatid dunya wal akhirah. Dari bencana dunia, bencana akhirat. Wa min afatil corona, dari bencana corona dan lain-lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada pengurus yayasan, pengurus DKM, semua yang ikut virtual ini. Semoga Allah memberkahi Bapak Ibu sekalian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Sutrisno Hadi atas materi di malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian mewakili pengurus DKM Masjid At-Taqwa. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kesehatan dan keberkahan untuk kita semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian di pekan depan. Itu yang bisa kami sampaikan. Izin Ibu Bapak, di chat juga ada room Padlet yang Ibu Bapak bisa mengisinya untuk saran atau kesan terkait dengan acara kita ini. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwan. Ya, siap. Pak Rahman. Pak Rahman. Ya, siap, Pak. Salam. Kita kok di mute ya? Marianto. Bisa suara kita di mute Pak Putih. Udah nyala. Pak Marianto sudah keluar suaranya, Bapak. Monggo, Pak. Bukan, tadi waktu kesempatan bertanya nggak bisa bicara. Oh, bisa dibuka itu. Nggak bisa, Pak.
dibuka dari saya muted by host. Muted by host gitu. Oh, Pertanyaannya melalui chat ya barangkali ya Pak. Ya, Iya, ya itu. Maaf, Pak. ya. Ya, seperti sekarang Pak Ishak ini masih tandanya juga masih mute ini. Jadi Pak, di Kalau awal saya memang udah- mute semua Pak. Di awal tadi. Iya. Jadi, Bisa dibuka. Tapi sebagian masing-masing bisa membuka Pak. Seperti tadi Pak, ada yang menanyakan langsung bisa dibuka yang tadi Pak. Ya, ya, ya. ya ya. Kok ya. hebat. Kok anunya hostnya hebat.